Oke guys, selamat datang di channel Gin Album. Semoga kalian selalu sehat ya. Tentunya kali ini gua bakal bahas alur film yang cukup menegangkan, mengharukan gitu guys. Gua ingetin video ini full spoiler ya. Jadi sedikit tentang cerita ini, di mana pemeran utama Nancy yang hobi berselancar harus mengalami nasib sial, mendapat teror dari hiu ganas yang membuat dia kudu bertahan hanya di bebatuan kecil di laut. Itu sih ngeri banget ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kalian bisa siapin es drink kalian dan jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Dan bismillah, and let's go. Oke, film bermula dari wanita yang bernama Nancy bersama seorang pria sekaligus seorang pemandu lokal di pantai tersebut. Dan Nancy sendiri berasal dari Amerika, yang ingin berlibur sambil mengasah bakat berselancarnya di Pulau Meksiko yang jarang dijajaki oleh orang-orang tersebut. Di sela-sela perjalanan, Nancy pun sedikit ngobrol-ngobrol lah, sambil bercerita tentang kehidupannya, serta memperlihatkan foto-foto keluarganya di rumah. Dan pria tersebut berpesan bahwa pulau tersebut sangatlah sepi, dan tetap harus berhati-hati. Singkat cerita, akhirnya Nancy pun sampai dengan penuh rasa bahagia karena yang dia lihat di depan matanya adalah pantai yang mempunyai ombak yang sangat indah, yang cocok untuk Nancy taklukkan, di mana terdapat burung-burung laut yang sangat eksotis, walaupun kita tidak tahu apa yang ada di dalam sana. Dan ia pun tidak lupa untuk berterima kasih kepada sang pemandu itu, karena sudah mengantarkannya ke pantai tersebut. Dan akhirnya pria tersebut pun pergi, dan berpesan untuk selalu berhati-hati. Dan sebelum berselancar, Nancy pun bersiap-siaplah, sambil baca doa di dalam hatinya. Doi pun langsung pemanasan sekaligus test drive gitulah, biar gak tegang. Dan tiba-tiba ada dua orang pria yang menghampiri Nancy, di mana pria tersebut pun adalah turis yang berasal dari Spanyol. Mereka pun bertiga akhirnya berkenalan. Dengan bahagianya, Nancy pun menyambutnya walau dari kejauhan. Mereka pun asik mengobrol dan sedikit bercerita tentang pantai ini. Karena ingin tahu, Nancy pun bertanya-tanya. Dan pria tersebut memberitahu bahwa di pantai ini mempunyai pulau kecil yang terlihat seperti bebatuan kecil, di mana akan terlihat ketika air laut sedang surut. Singkat cerita, seketika Nancy pun istirahat sejenak, sambil video callan sama ayahnya untuk memberitahu pantai ini, di mana ada pulau yang terlihat seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Singkat cerita, Nancy pun melanjutkan kembali untuk berselancar. Tapi terlihat dua turis tadi mengajak Nancy untuk kembali ke daratan karena waktu sudah sore. Tapi di situ Nancy pun ngeyel dan tetap ngelanjutin gitu guys. Mungkin karena ini kesempatannya untuk sepuas-puasnya berselancar di pantai nan indah tersebut. Is okay sih guys. Dan Nancy pun akhirnya kembali berselancar. Namun di tengah-tengah tersebut, melihat seperti ada sesuatu yang aneh dari kejauhan. Dan setelah Nancy mendekat, ternyata itu adalah bangkai paus besar yang sedang digerumuti oleh sekelompok burung laut. Dan di sini pun awal mula pertanda tidak baik dan mengerikan itu dimulai. Dan akhirnya ombak pun datang. Dan seketika Nancy pun lanjut berselancar. Dan tiba-tiba sesuatu besar menghantam Nancy. Dan seketika Nancy pun jumpalitan hingga membentur bebatuan di dalam laut tersebut. Dan dia pun kembali terbangun untuk mengambil papan selancarnya. Namun tiba-tiba kakinya seperti ditarik. Dan ternyata
dia sedang digigit oleh seekor hiu besar dan ganas. Air laut seketika berubah menjadi merah, dan dia pun sekuat tenaga berenang untuk menemukan daratan. Karena daratan lumayan jauh, alhasil dia naik lagi ke bangkai paus yang berada di dekatnya tadi. Dan akhirnya bisa dicapai dan selamat. Dan dari kejauhan terlihat dua orang turis tadi pergi untuk pulang. Di situ pun Nancy berteriak karena terlalu jauh, jadi tidak kedengeran gitu guys. Masih belum puas, terlihat hiu ganas tersebut sedang berancang-ancang untuk menyerang Nancy. Dan benar saja, hiu tersebut pun menyerang Nancy dan menggulingkan bangkai paus tersebut. Dan Nancy pun langsung bergegas kabur ke bebatuan kecil yang berada di dekatnya. Alhasil Nancy pun berhasil menggapai bebatuan tersebut dan selamat. Ternyata Nancy pun ditemani seekor burung laut yang ternyata sayapnya terluka terkena terjangan hiu ganas tadi. Dan di situ pun terlihat luka gigitan yang ada di kaki Nancy makin parah. Karena tidak ada cara lain, Nancy langsung melepas kalungnya untuk menjahit luka robekan tersebut. Itu sih sakitnya keterlaluan ya guys. Luka tersebut pun langsung dia tutupi. Saking lelahnya, tak terasa matahari mulai tenggelam, hari mulai gelap. Dengan keadaan lemas, lapar, sekaligus haus, sedari tadi terjebak. Dan kaki Nancy pun terlihat semakin membengkak karena lukanya yang terinfeksi. Tentunya bisa dibayangin lah sakitnya guys. Seketika dia pun langsung merobek bajunya untuk diikatkan ke kakinya, dan sebagian dipakai untuk selimut karena secara dingin banget bro. Dan hanya dia dan si burung laut yang sedang berlindung di batu tersebut. Dan untung saja air laut sedang mengalami surut. Jadinya masih aman-aman aja lah buat bertahan. Beberapa saat ketika Nancy sedang tiduran, tiba-tiba dia udah digerumuti kepiting kecil. Dan secara refleks, Nancy pun memukul kepiting tersebut. Karena lapar, ia pun langsung melahap kepiting tersebut. Dan ujung-ujungnya, dia muntahin juga sih. Namun dari kejauhan, Nancy seperti melihat seorang pria yang berbaring di pinggir pantai. Dan tidak tahu dari mana asal pria tersebut, Nancy pun langsung berteriak minta tolong lah. Dan pria itu pun terlihat terbangun. Tapi ternyata pria tersebut sedang teler, alias habis mabuk-mabukan. Dan Nancy meminta lelaki tersebut untuk mengambilkan ponsel yang ada di ranselnya. Namun sialnya, bukannya ditolong, malahan dimaling. Suwe. Dan tiba-tiba, pria itu pun mencoba mengambil papan selancarnya si Nancy yang ada di tengah laut. Sontak, Nancy pun langsung berteriak memperingati pria tersebut agar tidak turun ke bawah air. Tapi karena dia ngeyel dan lagi mabuk-mabukan juga, akhirnya dia turun juga. Dia digigit juga deh, sampai badannya terbelah dua. Namun pria tersebut berhasil kembali dengan setengah badannya doang. Itu sih namanya untung jadi buntung ya guys. Tak terasa esok hari tiba. Terlihat dari kejauhan, mobil turis kemarin kembali ke pantai ini. Nancy melihat kedua turis tersebut turun ke air. Seketika Nancy pun berteriak untuk memperingati turis tersebut agar tidak masuk ke air. Tapi mereka malah ngeyel. Mungkin mereka kemarin berenang tidak apa-apa.
Dan benar saja, tiba-tiba hiu tersebut langsung melahap salah satu turis itu. Dan hanya tersisa satu temannya, yang coba berenang ke arah Nancy. Dan suasana pun kembali mencekam. Nancy pun terlihat makin ketakutan aja. Gak lama kemudian, turis satunya lagi muncul di balik bebatuan tersebut. Dan Nancy pun langsung menarik tangan pria tersebut. Dan naasnya, pria tersebut langsung dilahap hiu ganas tersebut. Tak terasa, waktu semakin siang, dan panas matahari semakin menyengat. Ditambah dengan rasa lapar dan haus yang dirasakan sejak kemarin. Akhirnya, Nancy menutupi badannya dengan potongan papan selancar agar tidak terlalu panas. Saking frustasinya, seketika Nancy pun melihat ke arah burung laut yang sejak kemarin bersamanya. Nancy pun menyadari burung itu tidak bisa terbang karena salah satu tulang sayapnya bergeser. Dengan sedikit pengetahuannya tentang ortopedia hewan, Nancy pun sedikit menggeser tulang burung tersebut. Namun, tak sengaja Nancy pun melihat sebuah helm beserta GoPro milik turis tadi sedang mengambang di dekatnya. Nancy pun langsung memikirkan rencana untuk mengambil helm itu. Dia menghitung berapa detik hiu ganas itu memutari bangkai paus ke bebatuannya tersebut. Setelah dihitung, Nancy hanya memiliki waktu 32 detik di setiap kesempatannya. Tidak pikir panjang, Nancy pun langsung berenang ke bebatuan satunya lagi. Alhasil dia berhasil ngedapetin helmnya. Tapi tiba-tiba hiu tersebut muncul di belakangnya untuk menerkamnya. Karena terkejut, Nancy pun tercebur. Dan beruntungnya, terlihat hiu tersebut justru tersangkut di sela-sela bebatuan koral api tersebut. Alhasil, Nancy pun berhasil naik lagi ke bebatuan sebelumnya dan selamat. Dan dia pun mengecek rekaman GoPro tersebut. Dan terlihat detik-detik turis tersebut dimangsa hiu. Sebelum berenang, Nancy pun buat dulu tuh rekaman di GoPro. Nancy menjelaskan di mana dia sekarang, kenapa dia di sini, dan kondisi dia sekarang. Nancy pun menambahkan bahwa dia dalam ancaman hiu besar dan jarak dia ke tepi pantai sekitar 300 meter lebih. Ia juga memperlihatkan burung laut yang selalu menemaninya. Seketika Nancy pun langsung melemparkan helm itu, dengan harapan ada yang melihat rekamannya itu. Terlihat Nancy pun memindahkan burung laut tersebut ke pepatahan selancarnya itu, agar dia bisa ke daratan. Gak kerasa air laut mulai pasang. Hiu tersebut pun masih terlihat memutari sekitaran situ. Seketika, Nancy ingat bahwa hiu itu takut ketika berada dekat ubur-ubur yang menyengat. Dan tanpa pikir lama-lama, Nancy langsung tuh nyebur. Dan dia pun masuk ke gerombolan ubur-ubur yang lagi santai tersebut. Tapi apesnya dia pun akhirnya tersengat dan kesakitan. Tapi si hiu itu pun gak berani buat mendekat pada ubur-ubur itu. Dengan cepat, Nancy pun langsung tuh berenang ke rambusuar itu. Saat naik, justru hiu itu langsung menggigit tangga itu sampai patah. Nancy langsung mengambil pepatahan tersebut dan nusuk-nusukin hiu tersebut hingga dia bisa naik lagi.
Tak lama, Nancy pun melihat sebuah kapal sedang lewat dari kejauhan. Nancy pun langsung memanjat ke atas untuk membuka box yang ternyata terdapat pistol yang berpeluru suar. Dia pun langsung menembakkan pistol suar itu, namun sayangnya suarnya tidak berfungsi baik. Kapal tersebut pun semakin menjauh. Harapan Nancy pun semakin hilang dan semakin pasrah dengan keadaan selanjutnya. Karena sudah hampir 2 hari belum makan, Nancy pun semakin lemah buat bertahan. Di sisi lain terlihat anak kecil sedang bermain bola di tepi pantai. Dan anak kecil itu pun melihat helm GoPro dan mengambilnya. Lalu dia melihat rekaman Nancy, alhasil dia langsung berlari begitu saja. Kembali ke Nancy, terlihat dia kudu berjuang lagi dari hiu lapar yang bersiap untuk menerkamnya. Lalu ia menembakkan suar ke arah hiu itu. Alhasil, hiu itu marah dan menghancurkan rambu suar itu. Rambu suar akhirnya roboh bersamaan Nancy. Tapi Nancy lagi-lagi selamat dan berlindung di tengah-tengah besi rambu suar itu. Dan hiu tersebut masih aja terus nyerang, hingga rambu suar itu benar-benar hancur. Terlihat hiu tersebut tersangkut di besi-besi rambu suar itu. Kemudian Nancy cepat-cepat tuh untuk memutuskan rantai rambu suar yang disangkutkan ke dasar laut tersebut. Seketika rantai putus. Nancy langsung berpegangan ke rantai tersebut dan terseret ke arah jangkar. Hiu pun terpancing mengikuti Nancy. Alhasil hiu tersebut tewas tertancap jangkar tersebut. Di sisi lain, seorang bocil tadi datang bersama orang dewasa di mana itu ternyata adalah pria pemandu yang mengantarkan Nancy di awal tadi. Tapi justru Nancy terlihat sudah mengambang, terseret arus ke arah tepi pantai. Dan akhirnya pria itu pun berhasil menyadarkan Nancy yang amat lemah. Dan terlihat juga burung laut tadi sudah berada di daratan. Dan film pun tamat. Ya, segini saja penyampaian dari gua. Semoga kalian terhibur. Dan nantikan spoiler film selanjutnya ya. Dan wassalamualaikum. Bye-bye.